Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan, seluruh pelaku pengadaan di Indonesia, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya, panduan dokumentasi, perencanaan, pemilihan penyedia, dan kontrak pengadaan pemerintah, penerbit Gramedia. Kemudian juga ada buku kerja pejabat pembuat komitmen, penerbit Granada Media. Nah, kemudian sekilas ini adalah identitas saya, adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Saya juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, juga di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian saya ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, kemudian sekilas ini adalah kompetensi yang saya miliki. Ini adalah sertifikat kompetensi sebagai ahli muda, dan ini adalah daftar unit kompetensi yang alhamdulillah saya sudah berhasil lulus uji kompetensinya. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi sebagai ahli media, dan ini adalah daftar unit kompetensi yang alhamdulillah saya dapatkan. Nah, dalam rangka memanfaatkan ya, mengoptimalisasi kompetensi yang saya miliki, khususnya eh, menyusun rencana pengelolaan kontrak ya, dalam hal ini pengendalian kontrak ya. Itu pada video kali ini izinkan saya berbagi template kepada Anda tentang pengendalian kontrak melalui program mutu dan monitoring visual. Jadi ada dua konsep sekaligus template yang akan saya bagikan kepada Anda semuanya, yaitu program mutu dan monitoring visual, yang dimana sebenarnya sudah ada di buku ini, di buku kerja pejabat membuat komitmen. Kalau Anda sudah punya buku ini, ya Anda bisa lihat ada di CD bukunya ada kedua macam template ini, ya. Dan saya berharap Anda bisa, bagi Anda yang belum, Anda tentunya saya berharap bisa memiliki buku ini. Insya Allah untuk para PPK itu sangat bermanfaat untuk pengendalian kontrak. Bisa Anda dapatkan di seluruh toko buku di Indonesia dan di berbagai macam online shop. Semuanya insya Allah ada. Gini. Baik. Kemudian template ini juga akan saya bagikan di deskripsi video YouTube ini untuk Anda semuanya di seluruh Indonesia. Baik. Sekilas ya, tidak akan banyak ya, karena detailnya nanti Anda bisa pelajari ada di portal Learning ID di firma KMN Partners. Itu ada portal Learning ID. Program ini insya Allah nanti juga akan ada. Sekilas saja di sini bahwa apa itu program mutu. Program mutu merupakan alat kendali kontrak untuk seluruh jenis pengadaan dengan kesepakatan titik kritis dan konsekuensi surat peringatan atas penyimpangan terhadap titik kritis. Ya, kuncinya di situ. Jadi ini adalah merupakan alat kendali kita. Disusun oleh pemenang tender. Ya, disusun atau pemenang tender atau kalau dari penunjukan langsung ya, penyedia yang ditunjuk. Makanya intinya adalah penyedia yang akan berkontrak dengan kita, bukan oleh PPK, namun tentunya juga atas kesepakatan para pihak. Ya, kesepakatan para pihak. Tapi yang menyusun adalah penyedia, pemenang tender. Oke. Program mutu dijadikan bagian dari rancangan kontrak. Ini strategi. Ya, slide ini berbicara tentang strategi. Ya, strateginya adalah program mutu dijadikan bagian dari rancangan kontrak. Jadi kalau Anda upload di SPSE, selain spesifikasi, rancangan kontrak, draft surat perjanjian, ya, SSUK, SSKK, tambahkan draft program mutu kosongan. Ya, nanti template-nya saya tunjukkan. Ya, supaya nanti setidaknya punya hak tagih pada saat siapapun yang menjadi pemenang, karena sudah menjadi bagian dari rancangan kontrak. Kemudian juga strategi lagi ini dipersyaratkan oleh Pokja pemilihan, yaitu surat pernyataan kesediaan membuat program mutu. Jadi para Pokja persyaratkan ini, apapun jenis pengadaannya, persyaratkan itu, surat pernyataan kesediaan membuat program mutu. Ya, baik pengadaan barang, jasa lainnya, konsultan, konstruksi, semuanya. Dan sekali lagi juga program mutu disusun oleh penyedia yang telah pemenang. Diminta oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pre-award meeting
Anda bisa minta pada saat itu, atau Anda juga sekalian aja minta pada saat tanda tangan kontrak. Kalau memang sudah siap, bagus juga, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Tapi resminya adalah saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, kunci pokoknya adalah penentuan 3 titik kritis itu. Karena implikasinya adalah surat peringatan, ya, surat peringatan. Jadi implikasinya adalah di situ. Tadi saya disebutkan bahwa ini kesepakatan titik kritis dan konsekuensi surat peringatan. Nah, surat peringatan di regulasi kita diatur 3 kali, SP1, SP2, SP3. Kita buat juga titik kritis 3 kali. Kalau mau lebih, Pak, silahkan saja. Ya, tapi intinya Anda hanya bisa buat surat peringatan ya 3 kali, ya, supaya pas nih 3 kali, sehingga ini adalah penurunan 3 titik kritisnya disepakati di program mutu itu, ya. Kemudian program mutu ini terus diupdate, jadi bukan dokumen sekali sekali tanda tangan sepakat selesai di awal kontrak, tidak, terus diupdate manakala penyedianya berhasil melewati 1 titik kritis. Titik kritis pertama lewat, buat lagi, baru titik kritis baru, dan seterusnya sampai BAST, sampai selesai kontraknya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentunya bikinlah undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ini adalah contohnya, tentunya Anda mestinya sudah punya Anda sendiri. Ini contoh dari saya berikan kepada Anda. Ya, contoh undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Oke. Agendanya adalah nomor 1, presentasi dan penetapan program mutu yang utama, kemudian presentasi rencana K3 kontrak, ini yang konstruksi, ya, menyamakan persepsi tentang pasal-pasal dan butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak, ya, dan seterusnya. Ini rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya. Dan ini kuncinya juga bisa disesuaikan, ya, agendanya bisa disesuaikan, karena kalau itu Anda lakukan setelah tanda tangan kontrak, ya berarti yang bagian yang lampiran dokumen kontraknya tidak perlu dibahas lagi karena sudah tanda tangan kontrak. Manakala itu dilakukan pada saat penandatangan kontrak, ya, jadi sebelum tanda tangan kontrak rapat dulu, ya, itu berarti silahkan difinalisasi, langsung cetak, langsung sepakat untuk tanda tangan, tergantung kebijakan masing-masing Anda para PPK. Dan jelas ini adalah undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Kemudian dilakukanlah berita acarakan hasilnya apapun itu, berita acarakan hasilnya adalah seperti ini, ya, sesuai dengan agendanya, program mutu, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, dan titik kritis, ya. Ini adalah agenda utama dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya, program mutu, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, titik kritis. Bisa Anda lakukan setelah tanda tangan kontrak, ya. Ini adalah agenda-agendanya. Hari pembahasannya Anda bisa tuangkan panjang di sini. Nah, setelah itu inilah program mutu. Ini sudah baru. Ini saya tunjukkan yang contoh untuk barang dulu, ya, pengadaan barang. Ini pakai logo penyedia, tanggal, atas kontrak surat perjanjian nomor berapa gitu, ya. Kemudian pejabat penandatangan kontrak siapa di sini, dan dengan nama penyedia siapa, ya. Kemudian di sini ruang lingkup pekerjaan bisa dicopot langsung dari dokumen spek penawaran atau dari spek, ya. Kemudian juga dari organisasi kerja penyedia, ini penyedia yang mengisi organisasi kerja selama masa pelaksanaan kontrak. Jadi yang bagian manajer teknis Pimpro-nya siapa, ya, manajer proyek siapa, manajer teknis siapa, manajer keuangannya siapa, ya, yang ngurusi bagian keuangan nanti siapa, gitu, ya, seperti itu. Jadi penyedia yang mengisi ini semua dan lengkap dengan kontak-kontaknya semuanya. Dan bagian ketiga jadwalnya, ini jadwal mestinya harus sama dengan jadwal yang ditawarkan di dokumen penawaran teknis pada saat masih pemilihan penyedia, tender atau penunjukan langsung atau dan lain sebagainya. Harus sama, ya, harus sama beserta dengan waktunya. Cuma bedanya di sini ada indikator kinerja. Kalau Anda masih mengingat, ya, konsep spek yang spesifikasi yang kita terangkan konsepnya spek berbasis kinerja, sehingga ini sudah mulai jalan nih kinerjanya nih, indikator kinerjanya ini, ya. Misalkan di sini tahap pemesanan barang, mulai pemesanan barang sampai barang sudah sampai BMKG untuk dikalibrasi, misalkan seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, ini kuncinya adalah bagian 4.
kuncinya bagian 4, dan ini nanti menjadi lampiran berita acara yang tadi ya, bagian 4 program mutu. Ya, bagian 4 titik kritis ya. Bagian 1 program mutu, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, bagian 4 ini titik kritis. Ini menjadi konsekuensi utama dari program mutu ini. Mulai kapan, targetnya kapan, titik kritis 1, dan surat peringatan. Ya, surat peringatan ini terus diupdate sekali lagi, terus diupdate manakala terlewat, sudah berhasil terlewat, terus sampai pelunasan. Ya. Dan kuncinya adalah kalimat ini sebenarnya. Inilah yang ingin saya tunjukkan, bahwa dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen program mutu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen surat perjanjian, dan penyedia telah sepakat dengan konsekuensi pengendalian kontrak berupa penentuan titik kritis dan pemberian. Nah, ini dia surat peringatan berdasarkan ketentuan peraturan LKPP. Nah, dengan dia tanda tangan bermaterai di sini menjadi bagian dari bagian dari dokumen kontrak, ini menjadi alat komunikasi yang konstruktif antara PPK dengan penyedia. Kan toh ini kan sudah disepakati di depan. Manakala Anda mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3, nauzubillah semoga tidak terjadi, insya Allah sengketa itu sangat minim, karena mereka sendiri yang bikin dan mereka sudah komitmen di depan. Ya, apalagi di tender sudah ada pernyataan bersedia membuat. Nah, ini kita sebut, makanya tadi kita sebut sebagai alat kendali kontrak. Nah, jadi alat kendali kontrak kuncinya adalah di program mutu titik kritis ini. Ya. Nah, bagian yang kedua dari video ini adalah setelah program mutu dijalankan, ada lagi satu konsep pengendalian kontrak, yaitu sederhana konsepnya, monitoring visual. Monitoring visual, saya bisa kasih contoh monitoring visual ya. Oke, saya kasih contoh monitoring visual. Oke. Nah, ini ya, monitoring visual, Anda lihat sini, contohnya nih, dibunyikan di spesifikasi kinerja, ya, menyampaikan laporan dokumentasi hasil pekerjaan setiap 1 bulan sekali, ya, 1 bulan sekali. Ada lagi contoh misalkan seperti ini ya, ini ada contoh lagi, oke, ini, contoh lagi nih, nah ini dia contoh, nah ini dia. Kemudian perjalanan distribusi, pemesanan, pembelian, pengiriman barang sepanjang masa kontrak. Ya, ini nggak disebutkan berapa kali. Jadi ini disebutkan seperti ini, ya, sebutkan seperti ini. Monitoring visual, ya, disebutkan misalkan 2 kali sebulan ke alamat email mana gitu, ya, disebutkan foto dan video. Jadi ini foto dan video, terutama video. Ibaratnya nggak usah foto nggak apa-apa, videonya ada. Kalau pengadaan barang, apanya yang divisualisasikan? Perjalanan distribusinya dari awal sampai terpasang, apalagi yang pekerjaan ada instalasinya di 10 titik, 20 titik, masing-masing harus ada videonya, singkat-singkat saja, 1 menit 2 menit, ya, 1 menit 2 menit saja, tapi sebulan 2 kali misalkan, atau seminggu sekali, tergantung kesepakatan, ya, tergantung kesepakatan. Nah, kemudian juga ini diberikan melalui PPK melalui media yang disebutkan pada spesifikasi teknis. Ya, ini adalah cara yang sangat sederhana, ya. Konsepnya sederhana namun sangat efektif sebagai alat kendali kontrak. Masalah kontrak akan dapat dengan mudah teridentifikasi sejak awal dengan secara berkala, tidak menunggu di akhir ya. Dengan secara berkala Anda mendapatkan informasi visual, video, ya. Setelah BAST, kumpulan foto dan video ini dikompilasi dalam CD dan menjadi lampiran dokumen kontrak. Dan ini berlaku untuk semua jenis pengadaan. Ya, kalau jasa konsultan gimana? Jasa konsultan misalkan bikin aplikasi, ya malah enak kalau bikin aplikasi, ya dari awal itu aplikasi belum apa-apa, masih mock up sampai aplikasi itu jadi. Nah, kalau aplikasi malah ya kita bisa minta seminggu sekali, minta dikirimin video perkembangannya nih, di foto layarnya gitu ya, sambil mereka bekerja, misalkan seperti itu ya. Jadi mungkin Anda berpikir, oh ini kok seperti konyol ya, seperti apa ya, minta video gitu. Ya, tapi percayalah kawan-kawan semuanya, ini sekali lagi ada alat efektif untuk mendalam kontrak. Sesibuk apapun Anda para PPK, dengan Anda menerima kiriman
video perkembangan perjalanan masa kontrak penyedia Anda, sebanyak apapun dan sekompleks apapun pekerjaan Anda, insya Allah masalah kontrak akan dengan mudah teridentifikasi sejak awal. Ya, monitoring visual. Kemudian Anda pemilihan seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Silahkan nanti Anda bisa modifikasi sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Sistem monitoring visual ya, titik kritis ya, titik kritis 1, indikator kinerja, realisasi bagaimana. Nah, ini yang penting. Ya, ini kompilasi Anda bisa buat bikin aplikasi sederhana sendiri misalkan ya. Para PPK terutama yang pengadaan yang instalasinya di banyak titik misalkan. Dia harus dikirim ke banyak daerah. Ya, ini ada kumpulan kompilasi visual, dokumentasi visual, foto dan video. Yang paling penting adalah videonya, karena video sulit berbohong. Kalau foto masih bisa, ya dia, tapi video sulit berbohong. Kalau Anda minta itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, insya Allah alat kendali kontrak ini, alat yang sederhana ini bisa digunakan. Kalau monitoring visual ini diterapkan 5 tahun yang lalu misalkan, mungkin ini akan sulit. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada alasan, walaupun Anda bekerja di wilayah yang sulit internetnya, tidak ada masalah, kan bisa direkam dulu, nanti dia upload, dikirimkan pada di wilayah yang ada internetnya. Tapi sekarang insya Allah mestinya sudah ada, semua internet sudah ada, ya. Jadi semua tetap bisa dijalankan monitoring visual ini. Oke, saya kira seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat, ya. Saya memperkenalkan 2 konsep pengendalian kontrak yang sederhana, program mutu dan monitoring visual, tidak muluk-muluk ya, tidak perlu menggunakan teori yang muluk-muluk, yang detail, yang perlu banyak hitungan, tidak perlu. Cukup hal yang sederhana ini Anda lakukan, insya Allah segala macam jenis pengadaan akan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat dikomunikasikan dengan baik dengan para penyedianya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terakhir, seperti biasa, apapun yang kita lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.